Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyid habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk kesembuhan guru kita bersama Kiai Anwar. Mudah-mudahan mendapat kesembuhan yang sempurna. Dan siapa saja yang sedang sakit dari saudara kita muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di rumah sakit atau di mana saja, termasuk diri saya, keluarga kita, mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiruna wa iya alaman wa la ilala bi sayyidina Muhammadin wa alihi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مولانا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدم النفع به وبعلوم في الدارين آمين.
wa huwa Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami fi kitab Safinatun Najah ila an qala. Kita baca kitab Safinatun Najah malam ini. Terakhir kita baca tentang solat yang dimana dalam solat tersebut kalau kita jadi imam harus mengatakan imaman. Kesimpulannya, mengucapkan imaman di dalam solat adalah sunnah supaya dapat ganjaran bagi imam. Tapi makmum wajib mengucapkan makmuman. Kalau enggak mengucapkan makmuman, batal solatnya. Tapi di 4 nih yang sudah kita baca, dia harus sama seperti makmum, jadi wajib untuk dia. Mana 4 ya? Jum'ah, mu'adah yang dinadarkan, serta surat jamak takdim dalam keadaan hujan. Sudah dibahas, mudah-mudahan kita ingat ya. Nah sekarang masjid nih. Masjid ini isi makan, tempat sujud, maksudnya tempat sholat. Nah, kenapa orang datang ke masjid? Karena ingin beribadah, terutama ibadah apa? Ibadah sholat jamaah. Ya, kalau sajad kan itu dari sujud dan sholat, sajad dan sujudu masjid. Ya, nah, terutamanya adalah sholat jamaah. Apa itu sholat jamaah? Sholat lebih dari 1 orang. Ada imam, ada makmum, minimal 2 orang. Ada imam, ada makmum. Si imam harus tahu haknya sebagai imam. Seperti tadi itu, dia harus tahu, saya wajib niat enggak nih imamnya, atau sunnah, atau dia tahu kalau saya enggak niat nih saya enggak dapat apa-apa nih, seperti sembahyang sendiri enggak dapat 27.000 enggak. Baik. Demikian pula makmum. Jangan ente pikir asal makmum terus jadi benar terus, enggak. Makmum juga ada ilmunya. Nah kita akurin nih ilmu kita sekarang dengan yang ada di kitab, supaya insya Allah imamnya betul, makmumnya benar. Imamnya betul, makmumnya benar. Jadi sah dua-duanya gitu ya. Kalau di tempat saya betul sama benar sama, wallahualam di sini ya. Nah sekarang saudara-saudara, yang akan dibahas adalah tentang syarat jadi makmum. Tuh ada syaratnya jadi makmum. Jangan main serabotan aja jadi makmum nih. Dengerin ya, nggak main serampangan jadi makmum. Ada syaratnya jadi makmum juga. Syarat jadi pemimpin nyogok misalnya ya. Nah misal tuh itu. Nah syarat sekarang jadi makmum ada syaratnya ya. Ya, baik. Itu saat pemimpin, bukan di sini ya, di tempat sana, di negeri Yaman sana gitu. Mesti nyogok dulu kalau mau jadi pemimpin, ya. Sini sih enggak, alhamdulillah ya. Baik. Faslun syurutul qudwati. Maksudnya jadi makmum, syarat jadi makmum, ngikut sholat nih sama orang lain. Itu ada 11. Banyak ya. Nah, enggak usah bingung, enggak usah. Diingat-ingat aja dah sambil kita kerjain, insya Allah mudah-mudahan paham ya. Dari rumah niat, makanya niat mau ngaji, nanti Allah kasih paham. Paham lebih dari apal tuh. Kalau apal nggak paham percuma, kayak burung ya, burung beok ngomong tapi nggak tahu yang diomongin. Tapi kalau paham kan paham, biar nggak apal, oh gini nah, gitu ya. Apalagi paham dan apal lagi, luar biasa ya. Bahwa syarat-syarat jadi makmum itu ada 11 supaya jadi sah makmumiyahnya, kemakmumannya jadi benar. Yang pertama, syarat yang pertama, an la ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Kita kalau jadi makmum harus yakin imam ini nggak batal. Bang Haji nanya, kenapa begitu Bib? Apa urusannya? Iya ada urusannya. Orang sholat kan harus punya, enggak boleh ada berhadas. Hadas kan batalin wudu. Kalau batal wudu jadi batal sholatnya. Nah ketika jadi makmum nggak boleh tahu batal imamnya, sebab yang batal nggak boleh diikutin. Nggak sah kan sholatnya kalau dia batal, ya nggak? Imam habis kentut nggak wudu lagi jadi imam, sah nggak? Diikutin sama kita, sama bodohnya. Ya jangan. Kalau lagi sembahyang dia batal, oke lah, terserah dia sendiri yang batal, kita terusin.
Misal nih, lagi sembahyang Jum'ah, imam langsung begini keluar, berarti mungkin dia batal tuh. Ini begini nih adab, mimisan seolah-olah, ya. Nah, padahal mimisan kan nggak batalin sholat. Ya kalau sedikit sih, kalau banyak ya repot ya. Kalau sedikit gampang, kayak tisu atau apa bisa. Ya. Nah, jadi kalau orang batal sholat atau dia lupa misalnya wudhu atau apa, nggak boleh jadi imam kan, nggak bisa sholat. Nah dia gini, itu makmum harus udah tahu tuh. Makanya yang di belakang imam harus ada ilmunya, langsung dia maju, dia yang jadi imam, diterusin, ya dia yang maju. Kalau nggak bisa semua ya udah sembahyang sendiri-sendiri, ujungnya kan begitu. Atau mungkin bubar tuh Jumat, wah imamnya nggak jadi nih, mau rame nggak bubar, salah. Tapi kalau yang makmumnya pintar, langsung dia maju jadi imam, ya gantiin. Nah kita ikut. Nah kita yang jadi makmum harus nalikan tuh niat lagi, niat mengikuti ini imam. Kalau nggak niat nggak boleh, batal juga kita punya kita punya ikutan, nggak boleh, ya. Langsung begitu set mau jadi imam, langsung niatkan, karena ini memang ada kejadian, ya. Baik. Mudah-mudahan jangan kejadian begitu dah, ya. Mudah-mudahan jangan kejadian. Jadi yang pertama, kita nggak boleh tahu imamnya batal sholatnya, atau mungkin dia pura-pura padahal bukan Islam, kafir ini orang, naudzubillah, kan nggak sah sholatnya, batal juga sholat kita, ya. Jadi kita nggak boleh tahu batalnya imam kita baik dengan hadas atau dengan yang lain-lain. Di sini diterangkan seperti apa, hadas ataupun kufur. Kalau kufur kan jarang, ya, hadas saja. Bisa nggak kita tahu dia berhadas? Bisa. Misalnya kita mau sembahyang maghrib, pakai duduk zikir dulu. Dia datang misalnya maghrib jam 6, dia datang jam 6 kurang seperempat. Dia pegawai kantor, capek kan pulang dari kantor, masuk sini duduk, dia ngantuk. Ente duduk di sebelahnya, dia tidur kentut, kita tahu dia kentut, ya kan? Nah, kentut, udah. Seharusnya kita ingetin, tuh ente jadi berhadas. Ini enggak langsung didiamin sama kita nih, didiamin biar dia jadi imam. Anda yang tahu batal, yang nggak tahu insya Allah nggak apa-apa, urusan dengan Allah. Nah, dia nggak sah sholatnya, mesti dikasih tahu, ya. Ya bisa diketahui dengan barangkali ketahuan bunyinya atau sebagainya atau dari dia sendiri yang keluar dari sholat, ya. Nah, nggak boleh diikutin tuh, ya. Baik, tuh yang pertama. Ada pertanyaan? Bukan nantangin nih, bukan karena Habib kupinteran nanya, ada yang bertanya supaya paham. Jadi kita nggak boleh bermakmum kepada yang batal sholatnya. Beb, saya lagi sholat, imamnya kentut, kan batal. Terusin ikutin dia, misalnya dia terus sholat, ikutin, jangan. Begitu dia ketahuan kentut, kita udah niat mufarogoh, di dalam hati niat, saya niat mufarogoh, saya niat misahin diri dengan dia, ini orang. Mufarogoh itu memisahkan diri, pakai hati, nggak usah ngomong, saya niat memisahkan diri dari orang, sholat sendiri. Biarin dia mau terusin, terserah, ya. Nah, barangkali dia nggak ngerti, dia sholat terus, kita misahin diri, main sendiri. Niat di dalam hati saya, niat memisahkan diri dari ini orang, udah terusin, ya. Kalau dia nggak terus, otomatis nggak usah niat juga, kita sembahyang sendiri, ya. Nggak usah nggak. Faroko itu gerakannya tetap ngikutin dia atau kita? Jangan, nggak boleh diikutin. Yang salah di dalam Islam nggak boleh diikutin, contohnya dalam sholat. Imam mestinya ruku, dia sujud, kita sujud, nggak boleh. Ingetin, subhanallah, nggak juga, subhanallah, dia nggak alih. Langsung niat mufaragah. Saya niat misalkan dari orang ini, biarin dia sembahyang, biarin dia baca, kita jangan ikut dia, karena dia udah batal. Kenapa? Tidak ruku, jelas nggak? Jadi yang salah nggak boleh diikutin, ya. Udah sendiri aja. Jadi niat sholat sendiri, mufaragah itu, tapi nggak bilang saya niat sholat sendiri, enggak. Saya niat memisahkan diri dari ini orang. Bahasa Arabnya mufaragah. Jadi kan kalau bermakmum itu kan mentalikan sholat kita kepada dia. Si imam punya tanggungan, kalau ente nggak baca Fatihah bisa ditanggung sama dia, ya. Itu tanggung jawab dia. Tapi dia juga punya hak juga, kalau nggak diikuti kita batal sholatnya. Tapi selama dia yang batal, nggak usah diikuti. Yang batal nggak boleh diikuti, jelas. Nah, jadi nggak usah ikutin lagi, udah bisa aja, udah kita sendiri.
Dia ruku, kita nggak ruku, nggak masalah kan, nggak boleh dua rukun berturut-turut ya, mengakhirkan diri atau mendahului dia. Tapi kalau udah gitu udah nggak ada urusan. Seperti kita sendiri aja, ini sholat nggak ada masalah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an la ya'taqida wujuba qadha'iha alaih. Kita jadi makmum, ini udah imam benar. Tapi saya yakin nih orang mesti diqadha salatnya. Nggak boleh juga tuh jadi imam kita. Jadi makmum dia. Kalau kita berkeyakinan ini imam wajib diqadha salat yang dia kerjakan itu, nggak boleh, nggak sah. Sebab anda nilai anda lebih tinggi dari dia. Ente sholatnya adaan dan langsung tunai. Kalau dia masih harus diqadha. Contohnya apa? Nah, lihat yang kedua daripada syarat sahnya mengikuti imam adalah si makmum nggak boleh beriktikad. Apalagi tahu ya langsung. Bahwa sholat imam ini harus diqadha. Contohnya apa? Dia nggak wudhu juga nggak tayamum. Ada sesuatu hal. Pakai tohuren. Belum wudhu dia nih, masih pakai tohuren. Sholatnya menghormat waktu. Ya, wajib diqadha nih sholatnya. Kita nggak boleh jadi makmumnya. Bang Ajis nanya, Bib, kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Kalau nggak tahu Bang Ajis, Allah nggak maksain tuh. Kalau kita nggak tahu, udah diam aja, jangan pakai nanya. Kadang-kadang pertanyaan kita yang membuat kita rusak. Contohnya nih, ada orang terlalu ketil nanya, dia lagi jalan di negeri Hadramut sana di Yaman. Rumah di sana kan tingkat. Dia lagi jalan, ada yang nyiram air, kena dia. Mestinya, suci, ini orang buang air minum, ya kan? Hatta air kencing jadi air minum udah, tergantung etika ente. Kecuali kelihatan jelas-jelas, masya Allah kotoran gitu ya. Ini enggak air. Dari saking pinternya nanya, hei, yang ngelempar air itu najis apa suci? Ngapain nanyain begitu? Kita ketemu imam, ente punya hadas apa enggak? Ente qadha enggak? Ngapain? Diam aja. Kerjain sudah, anda nggak ada masalah. Ini pakai nanya, itu air yang ente siramkan najis apa suci? Dia mau ke masjid, mungkin berlaku itu. Yang nyiramin air pinter, yang nyiramin air guru. Dia bilang, pertanyaan kamu yang najis. Pertanyaan kamu yang najis. Jadi najis kalau memang najis. Kalau dia diam dia selamat. Sekalipun itu najis buat dia suci, kan dia nggak tahu. Maju ila aslu bahwa tahir, maju ila aslu bahwa halal. Yang ente nggak tahu halal nih dari rezeki ini yang kita nggak tahu halal. Nih duit kita dari mana kita nggak tahu. Jangan ditanya ini duit dari mana ente. Oh dari ini. Oh ternyata dari rampok haram Yang haram omongan ente. Mau ngapain pakai nanya-nanyain? Ada yang orang datang ngasih, set, alhamdulillah sini kantongin. Ngapain nanyain? Ente ngasih duit saya? Ya dari mana nih? Tadi dari tukang babi enggak? Untung yang nerimanya baik. Kalau yang nerimanya jahat, ente tukang babi kali. Iya kan? Nggak usah nanya. Nggak usah nanya. Diam aja. Oh, alhamdulillah rezeki dari Allah. Masukin. Nanti ujungnya dari rampok dari ini itu kan urusan ente. Siapa yang nyuruh nyalain begitu? Emang suruh nanya begitu? Kita disuruh nyari rezeki, apa yang disuruh nyanyain? Emang suruh cari halal, ya, ya kan? Tapi kalau ada yang ngasih, ada yang ini nggak usah pakai tanya-tanya kebanyakan nanjangan. Terima aja udah. Kecuali ente lihat langsung. Ini orang jamret, wah jamret nih, dapat duit kelihatan, ya 200.000. Udah dia lari, ente lihat tuh lari, set, nemuin ente. Bang, saya lagi dapat rezeki nih bang, ini 100 buat ente. Nah itu kan ketahuan boleh jamret. Itu pun masih bisa kalau nggak kelihatan, mungkin udah lain duitnya. Saudara, orang-orang sufi menyuruh katanya, kalau anda lihat orang ini pekerjaan ahli neraka, liwat satu pohon gede, dia di sini, liwat ke sini, liwat pohon itu orang mati. Kalau dari perbuatannya tadi dosa besar, dia suul khotimah kan? Nggak boleh tanya.
Siapa tahu waktu di tengah-tengah dia tobat sama Allah, diterima tobatnya, ahli jannah. Begitu saudara. Suruh ngasih husnudzon kita. Ya, jangan pakai main sangka-sangkaan, jangan. Kecuali yang jelas. Al halal bayyin, wal haram bayyin. Nah, ini udah jelas. Nah, udah kembali kepada pelajaran kita. Jadi nggak boleh kita beriktikad ini wajib diqadha salatnya, nggak boleh. Tapi ini yang begini nih, kalau thalib ilm nih yang bisa beriktikad begitu, kalian ngerti. Kalian ngerti, kita ngapain? Nggak tahu dia apa ini, beriktikad apa ini? Ya, berkeyakinan. Ya. Pernah nggak ente ada imam ini wajib diqadha nggak? Pernah nggak di hati anda begitu kalau jadi imam? Nggak pernah, nggak ada yang pernah kan? Nggak ada. Ini mau ngapain lagi ngomong begitu? Ya. Nah, ini bagi orang yang tahu. Baik. Nah, ini yang penting nih, ya. Yang ketiga, wa an la yakuna ma'muman, nggak boleh ente jadi makmum dari makmum. Gimana sih? Kan ada imam, ada makmum. Kereta api ada loknya kan? Nggak mungkin jalan kalau semuanya apa namanya? Gerbong. Nggak mungkin dong. Harus ada loknya. Loknya imamnya nih. Jadi kita tidak boleh bermakmum kepada makmum. Gimana sih Bib contohnya? Ente sholat begini. Di depan kita ada orang banyak. Ada yang lagi sholat. Wah, jamaah nih. Ini yang mana imamnya? Ente nggak, jangan. Yakinkan dulu imam yang mana. Kecuali orang masbuk, assalamualaikum imam, dia bangun, udah langsung. Kalau kita nggak tahu, nggak boleh. Kita ikut orang, Allahu Akbar, raja jauh di, Allahu Akbar, Allah. Pikiran kita dia imam, nggak tahu dia makmum, nggak sah. Tidak boleh yang kita jadikan imam itu padahal dia makmum. Sebab nggak mungkin dua hal berjadi langsung. Ya, pandang dua hal yang berbeda gitu bisa jadi satu, nggak mungkin. Ya, imam makmum sendiri, nggak boleh dalam satu kali dia imam juga dia makmum juga, nggak bisa. Ya, baik. Karena di sini dikatakan yang ketiga daripada syarat sahnya kita jadi makmum, ketika kita menjadi makmum itu jangan yang kita jadikan imam. Ketika kita jadi makmum, jangan yang kita jadikan imam dia adalah makmum juga. Nggak mungkin, soalnya mustahil. Ya, yang diikuti dia diikuti dan dia mengikuti dan diikuti, nggak mungkin, nggak bisa gitu. Ya, kalau imam ya, kalau makmum. Jadi maksudnya apa? Ente lihat dulu. Ini benar nggak? Yakinkan dulu nih. Oh ini, benar nih imam. Yang ini nih imam. Ini bukan si A, si B, si C. Yang mana yang imam ya? Oh si C. Saya ikut si C. Kalau nggak tahu gimana? Ya, pindah, nggak menjadi imam, nggak sah sholatnya. Ya, batalin, nggak sah itu, nggak sah sholatnya. Kalau ente bermakmum kepada makmum, jadi harus bermakmum itu kepada imam. Jelas nggak? Ya. Nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh, harus tahu ini benar-benar imam nih, ini imam. Kalau ragu-ragu mendingan jangan, udah selamat jadi kita daripada nggak sah sholatnya. Ya, kalau boleh begitu, waduh bisa panjang tuh sholat. Ini makmum datang lagi, imam gua nggak, gua makmum aja. Makmum ikut makmum, waduh, gimana tuh? Ya, enggak. Ya, imam satu, makmum mengikuti imam. Ya, kecuali kita jelas sudah tadinya dia, ini tadi makmum nih, mau jadi imam, diamin dulu, assalamualaikum warahmatullah, dia bangun ikut sama dia, walaupun tadinya makmum sudah selesai, ini tanggung jawab dia sekarang, boleh kita ikuti. Jadi makmum yang sudah selesai sholat, ente boleh ikut dengan dia. Tapi makmum yang masih ikut orang lain, nggak sah kita ikut dia. Jelas hadirin? Hati-hati tuh, kalau lagi banyak itu, ya. Kalau lagi gini sih, imam masjid kalau lagi isya, tarawih ini gampang, kita tahu imamnya satu, nggak mungkin lebih, ya. Ini kalau tidak sedang dalam keadaan sholat satu imam, ya. Yang banyak yang jadi sedang melaksanakan sholat, bisa saja terjadi gitu.
Nah, itu penting tuh ya. Nah, sekarang yang selanjutnya, yang keempat, ini juga penting, saudara-saudara. Ini yang penting yang saya sering ngomong. Jangan suka mau jadi imam. Kalau mau jadi imam, tanya dulu. Apa sih Bib maksudnya tanya dulu? Ngaca dulu. Apa sih maksudnya ngaca dulu? Ngaji dulu supaya tahu ente mau jadi imam. Ya ummukum akra'ukum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi imam itu yang bagus bacaannya, apalagi suaranya bagus, bacaannya bagus. Apa tuh bacaan bagus? Bukan soal suara. Biar suaranya bagus, kalau keluar hurufnya nggak benar, nggak bagus itu namanya. Pertama bacaannya bagus, makaranya benar. Kha, kha. Alif, alif. Jangan alif jadi ain jadi alif. Ha jadi ha jadi ha. Kha jadi ka misalnya. Bisa aja. Ya. Jadi kalau ente mau jadi imam, tes dulu di depan kaca kalau perlu. Gue mau lihat nih, Habib bilang masih bagus hurufnya. Lihat, kha di kaca. Bagus, lu pintar, biarin ngomong sama kaca juga nggak apa-apa ya. Matikan tuh huruf ab, ad, nah, baru kalau kita mau tahu keluarnya huruf, matikan ya. Kalau masih suara ente nggak benar, mahrajnya nggak benar, ain masih dibaca a, jangan jadi imam, mendingan jadi makmum. Boleh nggak orang yang begitu jadi imam? Boleh. Makmumnya mesti lebih bodoh lagi dari dia, atau sama minimal. Si makmum ada yang nggak bisa baca benar, imam nggak ada baca benar, boleh. Tapi kalau dia nggak bisa baca benar, makmum ada yang baca benar, si makmum yang bacanya benar nggak boleh jadi makmum, dia batal sholatnya. Dia yang jadi imam yang benar bacaannya. Jadi kalau kita mau jadi imam harus tahu diri, jangan merasa oh direndahkan saya. Bukan direndahkan, ini agama, bukan main-main. Ente tanggung jawab soal sah dan tidaknya. Ya. Nah, apa masalahnya? Wala ummiyan. Ummi itu yang nggak bisa baca tulis kalau menurut bahasa. Tapi di dalam ilmu fikih, ummi itu orang yang tidak benar membaca salah satu huruf dari Al-Fatihah, ummi namanya. Misalnya orangnya suka kurang-kurang, suka ngulang-ngulangin, masih mendingan tuh. Ada lagi yang berubah huruf, nun jadi mim, hamzah tadi jadi ain jadi hamzah, dan seterusnya, banyak tuh. Itu namanya pengubah. Nah ini ummi nih namanya. Jangan jadi imam tuh yang begitu ya. Al ummi lughatan man la yaqra wa la yaktub. Ummi itu dalam bahasa yang nggak bisa baca tulis. Nabi kita nabi ummi, Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau beliau suruh tanda tangan, benar tanda tangannya, mukjizat Rasul itu. Nabi nggak bisa baca tulis. Kenapa? Ada hikmahnya. Kalau Nabi bisa baca tulis, oh terang aja belajar. Nggak, Allah yang ajar. Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi kalau disuruh lihat ini tulisan, Nabi pasti benar ngomongnya. Ya, baik. Tapi di dalam istilah ahli fikih, orang yang tidak baik membaca salah satu huruf Fatihah itu ummi. Ya. Taib. Qala anna ar-rabi'a min syuruti sihhatil qudwah, ya, an la yahilla anna ar-rabi'a min syuruti sihhatil qudwah an la yukhilla al-imamu biharfin aw tashdidatin minal Fatihah wal ma'mum yuhsinuhu. Ini maaf tadi saya ngomong nih ya. Syarat jadi makmum bukan syarat jadi imam ya, imamnya nih. Termasuk kita yang jadi makmum, keluar ya, ikut ya, ini untuk imam nih, ini masalah untuk imam, bukan saya bilang ini syaratnya apa namanya makmum saja, tidak, imam juga ya, imam masuk di sini, imam dan makmum, sholat jamaah soalnya ya. Untuk menjadi bisa diikuti si imam ya, untuk bisa diikuti si imam ya, baru boleh kita ikut. Tapi ketika kita katakan imam boleh diikuti, makmum juga punya kewajiban, harus juga ngerti dua-duanya, si makmum dan si imam ya. Baik. Yang keempat, daripada sahnya dia diikuti jadi imam, apa hadirin? An la yukhillal imamu biharfin aw tashdidatun minal Fatihah. Jangan di imam ini kalau baca Fatihah syadahnya nggak benar. Bismillahirrahmanirrahim, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti sayur kurang garam.
Bahasa Arab kalau syaddahnya hilang nggak enak didengarnya. Coba dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yang dengar pingsan lama-lama, saudara-saudara. Nggak ada enaknya, nggak ada syaddah. Sebab ini bahasa Arab lain. Kalau dia begitu tuh kurang syaddah, jangan jadi imam. Jadi sekali lagi yang jadi imam harus tahu diri. Ya, baik. Jadi saya tadi keliru ya, makmum saya bilang ini untuk imam bukan untuk makmum ya, maaf ya. Udah dibetulin nih ya, untuk imam tapi pasti dengan makmum ya. Tidak dikatakan imam kalau nggak ada makmumnya. Baik. Contohnya mana? Imam nggak benar baca ain, si makmum benar baca ain, nggak boleh jadi makmum. Kecuali si imam nggak bisa baca ain, makmum nggak bisa baca ain. Oke, silahkan bareng. Ainnya jadi hamzah, nggak apa-apa. Jadi imam dan makmum. Atau dia nggak bisa ain, ini nggak bisa ha, sama nggak bisanya, boleh. Tapi kalau salah satu betul semua, nggak boleh ikut dengan orang yang kurang. Lihat tuh agama. Lempeng, nggak boleh. Ini bilang ainnya nggak benar, jangan jadi imam. Sebab yang bilang ainnya benar itu yang jadi imam. Ya, baik. Kecuali sama-sama. Apa faedahnya dari ini? Yaitu faedahnya dari pelajaran ini nggak boleh berimam kepada orang yang ummi itu. Maksudnya orang kalau mau jadi imam nimbang dulu dirinya. Baca dulu yang benar. Kalau perlu tanyain teman nih, Pak, dengerin ya, baca Fatihah saya enak gak? Atau ke guru, nih baca Fatihah saya udah bener gak? Kalau belum, jangan jadi imam. Jangan kadang-kadang mentang-mentang bapaknya yang wakafin tuh masjid, gua yang harus jadi imam. Ini kakek gua punya masjid. Emang pakai wirasa ilmu? Ilmu gak pakai wirasa, pakai belajar. Ilmu itu tidak dengan warisan, tidak. Ini bapak saya yang bikin masjid, saya yang mesti jadi imam, keluarga saya mesti ada yang oke, nggak perlu ngomong begitu. Apalagi memang keluarga dia pinter, bagus. Kalau intinya bodoh, jangan ngaco, mengorbankan sholat orang. Jangan jadi imam. Mestinya dia nggak imam. Pak, sebenarnya ente dari keluarga nih, nggak, biarin dari keluarga, saya belum benar bacaan saya, silakan. Begitu saudara. Bahasa Inggrisnya ngaku. Bahasa Inggrisnya ngaku. Jangan sok mentang-mentang saya yang ini atau saya yang nyumbang banyak. Saya anak dari pewakaf ini masjid. Keluarga agama tidak lihat itu. Kalau ente benar, memang pas, pantas, bismillah. Enggak pantas, mundur. Siapapun anda. Biarun Habib. Enggak boleh jadi imam. Kalau Habibnya ruwet bacaannya, jangan dijadi imam. Misalnya ada Habib pakai jubah pakai imam, bacaannya nggak boleh, jangan dijadi imam, nggak boleh, suruh makmum. Ya, nggak boleh. Jelas nih yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ini dua-duanya nih, imam dan makmum. Wa an la yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Makmum tidak boleh berdiri di depan imam di mana dia berdiri, nggak boleh depannya. Ya, kalau bareng nyamain makruh. Ya, mesti mundur. Nggak baik. Jangan, ngapain? Mesti ada perbedaan dong. Pemimpin, masa ente pengen jadi pemimpin juga nggak bisa, kayak setir dua, nggak bisa. Satu biduk dua nahoda, nggak bisa. Satu nahodanya, kata peribahasa gitu kan, satu biduk dua nahoda, nggak mungkin, kacau. Nanti ini pengen kanan, ini pengen kiri, nubruk, ya kan? Kalau supir, misalnya supirnya dua, nggak bakal bener ente. Sebab orang kan perasaannya lain, ini mau nyerepet, ini nggak mau, gimana? Ini ngerem, ini ngegas, nggak mungkin, ya? Nggak mungkin, ya kan? Nah, nggak boleh makmum itu lebih ke depan dari imam, nyamain aja itu berarti makruh, nggak boleh, nggak bagus, hilang bandaran jamaahnya. Jadi kita harus lebih ke belakang sedikit.
Mana batasannya? Batasannya adalah tumit kaki. Banyak yang salah nih. Jadi kalau kita ini, misalnya ini tumit kaki, mana tuh tumit kaki? Nah, tumit kaki itu adalah, maaf, ini kalau kita berdiri. Kalau duduk, maaf, pantatnya nggak boleh kita di depan di itu, ya. Jadi tumit kaki. Kalau kakinya panjang kan bisa lain. Kelihatannya lebih depan kan? Kalau kakinya panjang, makanya soft itu diukur dari tumit kaki, bukan dari jari kaki. Kalau jari kaki nggak bakal lempeng, nggak bakal lempeng. Orang kadang-kadang ukurnya dari jari kaki depan. Ini. Kalau kakinya panjang, ya. Tapi kalau ukuran tumit biasanya nggak jauh beda. Jadi ukuran kita mendahului dan tidak itu dari tumit. Misalnya ini tumit, ente nggak boleh di sini, dahului ini, nggak sah. Di sini, ya, biar imam yang di depan ketahuan imam itu sebagai pemimpin, gitu. Jadi dianggap lebih depan dari imam kalau dia berada lebih dari tumit kakinya. Jelas hadirin? Nah, jadi jangan duluin. Tapi Anda perlu tahu, kalau di Mekah gimana? Kan muter orang salat di Mekah di Ka'bah. Hah? Ada batasannya, saudara. Biasanya itu ada ubin begini. Imam di ubin yang pertama, yang mengelilingi di ubin yang kedua. Namun ada satu imam yang boleh ke depan juga, dia dari imam. Disahkan oleh mereka. Ya, sebagian daripada madhab Imam Maliki kalau tidak salah nggak apa-apa lebih ke depan dari imam. Nah, kita jangan ikutin, bukan madhab kita. Nah, sekarang oke lah, kita bicara bodoh nih. Kita jadi imam, makmum ikuti imam, tapi dia di depan imam. Jadi gimana dong? Mau ruku? Nengok terus dong, imamnya di belakang. Repot nggak? Seandainya si makmum di depan imam, boleh. Kita kan nggak boleh. Oke lah, kita bolehin misalnya dari imam. Sembahyang dari makmum. Mana tidak? Anak mau di depan, nggak mau di belakang. Ngapain nanti depan terus-terusan? Anak pengen sekarang jadi, biarpun dari, bukan boleh kok. Anak mau di depan. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini ruku apa sujud? Ya. Begitu naik, lihat lagi. Habis dia sholat ente ngelihat terus. Hah? Iya. Jadi ada hikmahnya tuh. Makmum biar kelihatan dia di bawah imam, di bawah kepemimpinan. Ya. Jadi nggak boleh kita kalau sembahyang menyamai imam, jangan. Ya. Itu yang keberapa tuh? Yang kelima. Kalau kita umpamanya sama aja, tetap ngilangin fadilah jamaah dan makruh, jangan. Ya. Yang selanjutnya yang keenam, makmum dianggap makmumnya benar, salat jamaahnya benar, wa ayyalama intiqalati imamihi, si makmum tahu pindah imam itu dari rukun dari rukun yang pertama ke rukun yang kedua. Maksudnya dia lihat Allahu Akbar kelihatan, tahu pindahan imamnya tuh. Oh, imam ruku, oh imam iktidal, oh imam sujud. Bim saya nggak lihat makmum yang di belakangnya. Bim saya nggak lihat mubalik yang kedengeran. Jangan naksir. Makanya kita nggak boleh sholat pakai radio. Nggak tahu, saudara, nggak benar. Karena kita harus tahu pindah-pindahan imamnya. Kalau pakai radio nggak tahu nggak? Nggak tahu. Walaupun ente bisa naksir, nah taksir kan, taksiran. Jadi si makmum kalau jadi makmum nih harus tahu gerakan imamnya. Imma dia lihat langsung, imma dia lihat makmumnya, imma dengar dengan al-muballigh. Nggak boleh semena-mena ikut gitu, nggak boleh naksir, nggak boleh. Harus tahu. Lah kenapa? Itu bagus. Jadi kan benar-benar emang dia ikuti, bukan bukan dibikin-bikin. Betul-betul memang dia mengikuti karena dia tahu. Gimana ente ikuti kalau ente nggak tahu? Hah? Nggak bisa dong dianggap dia makmum kalau dia nggak tahu. Harus tahu. Ya? Gitu. Nggak selalu kita harus lihat. Ya? Kebanyakan kita lihat dari apa kalau makmum yang di belakang? Makmum yang di belakang lihat dari mana? Bukan lihat imam kan?
Lihat apa? Lihat makmum yang di depannya. Itu kayak haknya makmum yang di depan dia seperti imam. Kan kita gitu, Allahu Akbar, nggak lihat kan imamnya? Allahu Akbar, makmum ikut. Ya, karena dia ikut yang depan. Jadi kita harus paham gerakan-gerakannya tuh. Kenapa jangan nanti sampai ente Allahu Akbar ruku, Anda Allahu Akbar Rabbighfirli. Kan nggak benar. Ya, nah, kalau tidak tahu. Ya. Jadi yang keenam, daripada sahnya ikutan itu makmum paling tidak menyangka benar ini, ya, kuat 70% imam ini ruku, 70% imam ini, ya tidak, apalagi 100%, ya. Jadi dia tahu ketika dia berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, dia paham, ya, dia tahu. Itu syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh, ini juga penting, wa an yajtami'a fi masjidin aw fi 300 dhira'in tagriban. 300 hasta kurang lebih berapa meter ya? 90 meter kali ya? 100 meter apa? Ini kan 60 cm. Ya, kalau dikaliin 100 berapa? Bagaimana? 180 meter. Masa? 60 meter, 60 cm. Nah, ini 300 itu. 300 kurang lebih ya 150 meteran kali, ya. Kurang lebih 150 meteran antara imam dan makmum. Kalau berdua misalnya sah nggak ikut, tapi kalau terlalu jauh begitu nggak dapat ganjaran jamaah, sah sholatnya, tapi tidak dapat fadilah jamaah menurut sebagian ulama karena terlalu. Mestinya jaraknya antara imam dan makmum itu 3 hasta, 1, 2, 3, jarak sop, 2 sop tuh begitu, ya, 2 atau 3 hasta, nah, ya, antara imam dan makmum. Kalau terlalu jauh, ya, terlalu jauh jaraknya, itu bisa menghilangkan fadilah jamaah, tapi sah sholatnya. Sebagai makmum boleh, jadi ikutin boleh. Dia lihat imam sana, Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Yang satu di beduk sana, yang satu di sini. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan mau ngapain begitu coba sholat? Ya, makmumnya di sana tuh di beduk tuh sana, imam di sini. Ya, orang juga bingung. Ya, mendingan kita jalan dulu deh, ketinggalan sedikit nggak apa-apa, tapi dekat imam. Ya, ketimbang jauh-jauh begitu. Nah, di sini syaratnya apa? Harus berada di dalam masjid atau kurang lebih 150 meter dari imam. Kalau di masjid nggak jadi urusan tuh. Misalnya masjidnya 500 meter. Masjid 500 meter, imam di sini nih. Ya, itu beduk tuh 500 meter adanya. Ente masuk. Waduh, sudah tahiyat nih imam, langsung dari sana Allahu Akbar 500 meter, tapi di dalam masjid nggak apa-apa. Ini kalau di luar masjid. Kalau dia di luar masjid, setelah masjid dihitungnya kapan? Dihitungnya dari ujung masjid. Dihitungnya dari ujung masjid, jauh juga kan. Terus pertanyaan, Bib, bagaimana kalau nyambung ininya? Bagaimana kalau nyambung softnya? Kalau nyambung sekalipun 3 km tidak jadi masalah. Ya Pak ya, misalnya nih masjid penuh, nyambung ke bawah, terus sampai 3 km semua sah, nggak masalah. Itu soalnya nyambung. Ini kita berbicara kalau berpisah jauh, ya. Taib, apa yang dapat kita ambil dari soal supaya kita berkumpul di dalam masjid itu? Hendaklah kalau ente menjadi imam dan makmum jangan jauh-jauh dong. Ya, cari sedekat mungkin walaupun dibolehkan jauh karena bisa menghilangkan fadilah jamaah. Beliau hanya menerangkan bahwa itu sah, tapi nggak dapat fadilah jamaah nanti kalau terlalu jauh. Jadi kita kalau jadi makmum jangan jauh, orang juga bakal menilai kan, oh ini makmum. Sekarang misalnya anak sholat di sini, Bang John sholat di sebelah sana, orang nyangka makmum nggak? Enggak dong, sangkanya sholat sendiri, ya. Walaupun kalau diperhatikan, Bang John makmum nih, Habib nih, tapi kan jauh. Orang bertanya-tanya, jangan. Jadi kita
kalau menjadi makmum supaya kelihatan benar imam dan makmum, jangan jauh-jauh dari imam. Ya, jangan jauh-jauh. Demikian pula kita juga jangan jauh-jauh dari tanda habisnya pelajaran. Itu sudah bunyi, jangan jauh-jauh. Nanti kelebihan enggak? Mudah-mudahan sampai di sini saja dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita manfaat, nanti bisa kita amalkan cara berimam dan cara jadi berjamaah, salat berjamaah tersebut sehingga menjadi salat berjamaah yang sah, yang mendapatkan ganjaran 27 kali sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebih mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok burda ya? Sampai ke berapa barusan? Ke-7 ya? Diumumkan pada hadirin, insyaallah besok kita akan ada majelis pengajian. Tanggal berapa? Berapa tanggal? Tanggal 13. Semoga kita semua bisa menghadirinya. Majelis pengajian muda